Oh, Siska. Iya, Bu. Silakan duduk. Iya, Bu. Selamat siang, Siska. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya, Siska? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar Ibu juga baik. Ada yang ingin Ibu sampaikan ke Siska dan Ibu juga mau bertanya ke Siska, boleh? Oh iya, apa itu, Bu? Sebelumnya Ibu mau bertanya kepada Siska, kenapa Siska akhir-akhir ini kuliahnya sudah males, kurang semangat? Apa Siska ada masalah di rumah atau di kelas? Iya, Bu. Siska ada masalah di rumah, Bu. Kalau Ibu boleh tahu apa yang sedang Siska alami? Oh iya, Bu. Sejak 1 tahun yang lalu kedua orang tua Siska bercerai, Bu. Jadi Siska mulai berkurang semangat untuk belajar dan untuk beraktivitas lainnya, termasuk untuk berkuliah juga, Bu. Jadi itu masalah Siska. Iya. Siska lanjutin cerita yang sedang Siska hadapi biar Ibu bisa tahu apa yang sedang Siska alami. Baik, Bu. Sejak 1 tahun yang lalu kedua orang tua Siska bercerai dan mereka sebelum bercerai sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan Siska kurang perhatian dan kurang kasih sayang dari kedua orang tua Siska. Dan Ibu, di rumah Siska itu banyak barang-barang pecah akibat perkelahian kedua orang tua Siska. Baik Siska, setelah Ibu mendengarkan cerita yang sedang Siska alami, Ibu merasakan apa yang sedang terjadi pada Siska. Tampaknya Siska merasa tertekan dan sedih pada saat itu. Iya, Bu, Siska sangat sedih pada kejadian itu karena pada saat kejadian itu Siska merasa malas untuk berkuliah dan malas juga untuk melihat wajah kedua orang tua Siska karena akibat dari perceraian mereka. Siska rasa tidak ingin lagi melakukan aktivitas di luar dan aktivitas lain-lainnya. Siska tidak boleh seperti itu ya. Siska tetap harus semangat untuk menjalani hidup lagi. Bisakah Siska lebih rinci untuk menjelaskan tentang masalah Siska? Baik, Bu, bisa, Bu. Saya sangat kecewa dengan perceraian kedua orang tua saya karena kehidupan saya menjadi hancur mulai dari pendidikan maupun lingkungan sekitar Siska jauhin, Bu. Jadi Siska merasa bahwa perceraian mereka itu membuat Siska jadi tidak baik ya dan hancur. Iya, Bu. Dapatkah Siska menceritakan lebih detail lagi tentang masalah Siska? Iya, Bu. Jadi waktu saya SMA itu, Bu, saya termasuk siswa yang berprestasi sehingga waktu saya masuk kuliah itu tanpa jalur tes. Jadi waktu Siska pertama semester itu Siska merasa bersemangat untuk berkuliah dan pada saat pertengahan semester Siska menjadi malas dan kurang bersemangat untuk berkuliah karena akibat dari perceraian kedua orang tua Siska. Siska merasa kehidupan Siska menjadi hancur dan tidak ada gunanya lagi untuk Siska melanjutkan pendidikan Siska. Teruskan Siska keluarkan keluh kesah Siska ke Ibu ya. Iya, Bu. Ya, saya tidak sanggup dan stres menghadapi kehidupan saya sekarang, Bu. Karena saya merasa kehidupan saya tidak akan menjadi lebih baik lagi akibat dari perceraian kedua orang tua saya, Bu. Saya yakin Siska pasti bisa untuk menjalaninya. Iya, Bu, sebenarnya Siska juga bingung untuk melanjutkan kuliah lagi atau berhenti sampai di sini saja karena Siska sudah kecewa atas perceraian kedua orang tua Siska. Tadi Siska menyampaikan bahwa Siska putus asa dan tidak ingin melanjutkan kuliah karena tidak ingin berjuang lagi untuk membanggakan kedua orang tua Siska. Siska melanjutkan kuliah merupakan cita-cita yang baik bagi Siska. Jika Siska melanjutkan kuliah, maka Siska memiliki kesibukan dan banyak bertemu dengan orang-orang yang dapat memberikan kegembiraan kepada Siska. Dan jika Siska melanjutkan kuliah, Siska tidak menggali lagi lebih dalam lagi tentang potensi diri. Sampai di sini kesimpulan yang kita ambil, Siska merasa stres dan putus asa karena perceraian dari kedua orang tua Siska. Banyak dampak buruk yang terjadi pada diri Siska. Yang pertama itu Siska tidak ingin melanjutkan perguruan tinggi dan Siska itu melakukan merokok dan minuman keras. Dan Siska mencari pelarian ke hal-hal yang tidak baik. Apakah Siska merasa ada perbedaan setelah Siska menceritakan ini semua? Tidak ada perbedaan sama sekali, Bu, karena apa yang Siska ceritakan itu ada pada diri Siska. Saya agak menjadi pesimis untuk melanjutkan kuliah saya. Saya ingin melanjutkan kuliah, tetapi saya rasa tidak ada gunanya lagi untuk melanjutkan kuliah. Apa yang Siska maksud tidak mau melanjutkan kuliah? Maksudnya di sini, Bu, saya tidak ingin melanjutkan kuliah
karena saya tidak memiliki dukungan dari kedua orang tua saya dan lingkungan sekitar saya. Jadi saya tidak bersemangat lagi untuk berkuliah dan malas, Bu. Saya sangat memahami perasaan siswa saat ini, namun tampaknya pembicaraan ini hampir tuntas. Tidak sanggup untuk menceritakan lebih jauh lagi, Bu, tentang masalah yang saya hadapi, karena saya merasa sedih dengan teman-teman saya, karena menurut saya teman-teman saya dalam menjalankan kuliah dia dapat dukungan dari kedua orang tua dan keluarga sekitarnya, sedangkan saya tidak sama sekali mendapatkan dukungan dari kedua orang tua saya dan lingkungan sekitar saya. Saya menjadi tidak ingin lagi melanjutkan kuliah. Saya sangat memahami perasaan Siska saat ini, namun tampaknya pembicaraan ini hampir tuntas kalau saja Siska tidak beremosional dan berpikir rasional terhadap apa yang Siska hadapi. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Setiap langkah yang saya ingin ambilkan, saya merasa tidak sanggup untuk melakukannya. Seperti saya ingin melanjutkan kuliah, saya sebenarnya lelah dengan segala kehidupan saya setelah kedua orang tua saya bercerai. Pada dasarnya Siska dengan sifat putus asa yang dimiliki, sehingga ketika Siska ingin melakukan segala sesuatu, perasaan itu terus muncul akibat dari perceraian kedua orang tua Siska. Saya mengerti dengan perasaan Siska saat ini. Saya selalu mendukung Siska. Yakinlah jika kita berdiskusi, maka masalah yang kita hadapi akan terselesaikan. Dapatkah Siska mengemukakan tentang perasaan Siska pada saat ini? Saya tidak tahu bagaimana untuk mengemukakan perasaan saya saat ini, karena apa yang saya rasakan terlalu berat untuk saya ceritakan, Bu. Saya tidak begitu memahami kondisi saya saat ini, Bu. Saya rasa Siska lebih memahami tentang situasi Siska, segala sesuatu tentang kejadian ini, dan dalam hal seperti ini apakah saya pantas untuk mendapat? Baik, Bu. Saya ingin mendapatkan nasihat serta bimbingan dari Ibu jika Ibu bersedia, Bu. Saya sarankan kepada Siska agar lebih bersemangat dan sabar, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika ada sesuatu yang keluar dari benak Siska itu sebagai ujian bagi Siska agar Siska lebih tegar dan tegas dalam mengambil keputusan. Apakah tidak lebih baik jika Siska menyusun rencana yang lebih baik, berpedomankan hasil pembicaraan yang kita bicarakan tadi? Apakah kita ada pertemuan selanjutnya atau bagaimana? Menurut saya kita adakan pertemuan selanjutnya. Saya ingin bisa menceritakan lebih banyak lagi pengalaman saya ke Ibu. Ibu rasa sesi konseling ini hampir berakhir, namun sebelumnya kita tutup, alangkah baiknya kita jika kamu membuat kesimpulan proses dan hasil konseling yang kamu peroleh dan yang kamu perolehkan dari konseling hari ini. Saya melakukan konseling dengan Ibu, saya merasa dilayani dengan baik. Saya menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu dan Ibu menerima saya dengan baik dan memberi nasihat dan bimbingan terhadap masalah yang sedang Siska hadapi. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dengan Ibu. Terima kasih kembali karena kamu sudah mempercayai Ibu sebagai orang yang membantu masalah Siska. Semoga bermanfaat. Semoga solusinya bermanfaat bagi Siska. Ya, Bu, terima kasih banyak, Bu.